Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Agus, dari ini kelompok saya Bumi, Hugo, Sela, Man dan Asti. Nah, jadi apa man temanya man? Jadi tema kelompok kami adalah komunikasi antar generasi di era digital. Nah, teman-teman, jadi Kita target audiensnya. Yes, betul. Siapa itu, Man? Kita adalah Gen Z. Nah, jadi Gen Z tersebut apa lagi man? Oke, Kita langsung mulai aja kan? Apa? mulai. Langsung mulai ya teman-teman. Masuk ke industri komunikasi. Oke. Pertama dari aku dulu ya. Oke, dari mana dulu? Aku memilih industri perikanan di dunia agensi. Jadi kenapa aku memilih dunia agensi ini? Karena menurut aku secara pribadi dunia perikanan sekarang, apalagi di era digital itu lagi kenceng-kencengnya, bahkan sangat relate sama kesehariannya Gen Z, terutama aku sebagai anak muda. Nah, tentu pasti ada peluangnya di industri yang aku pilih ini. Yang pertama, peluangnya pasti di era digital yang semakin teknologi yang berkembang, pasti juga sangat membutuhkan banyak anak-anak Gen Z untuk explore di dunia pekerjaan itu. Dan pasti tantangannya juga cukup banyak, yang pastinya banyak anak Gen Z yang tertarik di dunia perikanan, terkhususnya content creator, mungkin strategic planner, account eksekutif, dan itu pasti sangat banyak. Nah, tapi aku selalu percaya sama diri aku sendiri bahwa apapun industri yang kita pilih itu pasti setiap orang pasti punya potensialnya masing-masing. Nah, setiap perusahaan pasti juga akan melihat potensial kita masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kita punya value yang bisa kita jual, punya skill yang bisa kita jual di dunia pekerjaan kita, pasti kita juga akan direkrut sama perusahaan itu. Nah, salah satu contohnya aku tertarik banget buat join di Sini Digital, karena di Sini Digital itu adalah tempat anak muda, terkhususnya Gen Z, banyak yang bekerja di sana itu sebagai di agensi perikanan, karena Sini Digital ini adalah agensi perikanan. Nah, di agensi perikanan ini itu ada strategic planner, account eksekutif, content creator, dan masih banyak lagi. Nah, aku pasti juga tertarik di dunia content creator dan account eksekutifnya, karena memang yang aku geluti sekarang itu memang di bidang tersebut, dan aku memang memiliki potensial di bidang tersebut. Nah, yang menjadi diri aku percaya untuk di situ ya karena pastinya setiap orang itu punya potensial di situ, dan di saat kita berani untuk mencoba di sebuah perusahaan, di sebuah industri, itu nanti juga pastinya harus dibantu dengan skill-skill yang kita punya. Coba dari yang lain deh, apa? Coba dari Hugo. Oke, Hugo. Kalau aku sendiri, aku tertarik di jurnalistik, terutama di agensi Tempo, karena buat Tempo sendiri kan dikenalnya sebagai media yang berani, yang akurat. Jadi dia selalu sering membongkar kasus-kasus yang besar. Contohnya kemarin kan mereka sempat diancam dengan kasus teror babi, ya itu salah satu hal yang membuat diriku tertarik. Kalau untuk peluangnya tuh sebenarnya banyak ya untuk peluangnya, karena dari berita sendiri kan kita pemaparan kan nggak harus melalui yang formal lewat siaran yang formal, siaran berita formal seperti itu. Bisa aja kita lewat talk show kayak gini, atau kita lewat video-video singkat yang biasanya dari Reels, TikTok, Instagram gitu. Itu juga menjadi peluang yang besar. Terus kalau untuk tantangan sendiri, mungkin tantangannya tuh lebih ke banyak generasi sekarang yang minat membaca itu menurun. Jadi kita harus inovatif, jadi memberikan yang tadi visual seperti video, dan mungkin talk show gini generasi muda lebih suka daripada cuma membaca. Ya kurang lebihnya itu sih kalau aku. Mungkin dari teman-teman yang lain apa coba videonya? Siapa nih? Udah aku deh. Nah, kalau aku di sini aku milihnya sebagai content creator dan sekaligus dengan social media analis. Kenapa dua itu? Karena di sini kalau aku melihat content creator itu adalah pekerjaan yang paling gede peluangnya, karena itu bisa kita kerjakan dari rumah dan bisa dengan kekreativitasan kita. Jadi aku melihat tantangannya tuh nggak yang gimana gitu. Bisa dibilang yang cuma seperti ngikutin algoritmanya doang, karena content creator tuh
apa ya, harus cepat ngikutin algoritmanya dan itu sangat cepat. Jadi kita nggak bisa ngepredik gitu. Itu tantangannya. Tapi kalau buat peluangnya ya aku ngambilnya itu karena apa ya, gajinya tuh bisa dibilang tergantung dengan ntar apa yang kita bakal kasih. Misalnya aku disuruh ngiklanin ini, disuruh nyobain produk ini, itu kan secara nggak langsung benefitnya aku dapetin produknya dan aku juga dibayar. Nah terus juga kalau misalnya buat kerja di mana, kalau misal buat content creator itu bekerja dari akunku sendiri gitu. Tapi kalau misalnya buat jadi social media analis itu mungkin banyak di perusahaan besar seperti misalnya kemarin Indomaret itu ada mereka nyari konten kreatornya buat ngepromosiin, terus juga misalnya Skintific dan lain-lain itu kan mereka nyari konten kreator yang bisa ngejual produk mereka gitu. Keren. Iya. Influence. Next siapa nih? Aku. Oke, Nasti. Coba agak gedean Nasti. Aku sama kayak Hugo, jadi aku ambil ke jurnalistik karena aku nggak pernah ikut jurnalistik. Jadi aku pilih ke perusahaan suara.com, itu ada di Jakarta sama di Jogja. Jadi itu fokusnya ke berita. Nah, kalau dari berita jurnalistik itu kita bisa mengembangkan adanya berita-berita online yang lebih menarik. Contohnya tadi kayak di Reels juga, terus bisa masuk ke TikTok, terus Instagram, bahkan Twitter itu juga udah banyak banget. Terus peluangnya itu juga pengguna internet sama pengguna media sosial yang generasi muda itu jauh lebih apa ya, istilahnya kayak terinfluence untuk mereka pengen nih, ingin tahu mengenai berita-berita terkini yang kayak hype atau viral, itu bisa cepet naiknya. Terus juga kita itu juga bisa dapat edukasi dari berita itu sendiri. Terus kemudian kita juga bisa pakai perkembangan teknologi AI atau big data dalam membuat berita untuk mengedukasi teman-teman generasi muda yang mungkin kayak malas membaca dan lain-lainnya. Oke. Gitu. Tapi nggak takut sama AI ini? Nggak takut sama AI? dong. Oke. Nggak takut. Nah tapi ada tantangannya nih. Tantangannya itu ya persaingan media itu makin ketat, baik lokal maupun internasional. Kemudian ada keamanan cyber juga dan data pengguna. Oke. Soalnya ada orang AI di sini. Oh, siapa tuh? Ini Bumi. Oh, AI, coba AI, kacamata ya, anak kacamata Indonesia. ya. Kacamata AI-nya coba, kacamata AI-nya. Kasih tunjuk. Coba dulu. Oke, berarti ini Bumi yang ngomong. Oke. Say hello dulu, say hello. Hai Pak Agus. Halo. Nah, kalau di sini nih aku pengen banget jadi humas atau public relation. Kenapa tuh? Why? Markom nggak sih kamu? Iya Markom? betul, kurang lebih markom lah. Karena aku ngeliat dari pengalamannya orang tuaku, terutama bundaku, dia kan bekerja sebagai kehumasan juga. Nah di situ tuh aku ngerasa bahwa industri ini keren banget. Kita bisa keliling Indonesia gratis, terus bisa meliput banyak hal. Terus kita juga dituntut untuk berpikir kritis, terus juga kita harus bisa mengeluarkan kreativitas kita dan bisa mengembangkan diri kita setiap harinya gitu loh. Nah kalau menurutku itu kehumasan itu adalah industri yang bisa memadukan strategi, terus empati sama kreativitas kita. Lalu di sini nih kita dituntut untuk menjaga dan menyampaikan pesan baik di perusahaan kita. Jadi kita harus menjaga nama baik perusahaan kita, lalu menyalurkan pesan tersebut kepada lembaga ataupun masyarakat luas. Nah tantangannya adalah transformasi digital, karena kan sekarang kita tahu nih industri sekarang kan udah mulai bertransformasi ke dunia digital. Nah itu tuh memudahkan banget bagi seorang PR atau humas untuk memberikan peluang yang lebih besar lagi untuk menjangkau masyarakat luas. Kan bisa mulai dari Instagram, TikTok, lalu semua sosial media lainnya. Nah terus yang kedua nih, tantangan kedua adalah seorang public relation itu tidak hanya lagi terbatas pada media public relationnya, tapi juga merambah ke diplomasi publiknya. Jadi di kehumasan itu kita juga bisa menggunakan strategi komunikasi resiko kita, kayak gitu sih. Keren banget. Keren.
Hashtag Bumi 2028 Humas. Nah, oke. Yang terakhir nih, coba Kakak Behel ngomong. Aku setuju banget sih sama Bumi karena aku juga sama kayak Bumi, aku interest di bidang atau di industri marketing communication, tepatnya public relation. Kenapa aku tertarik banget di bidang ini? Karena menurut aku PR itu garda terdepan perusahaan ya. Jadi karena aku juga bercita-cita untuk bekerja di sebuah company yang dimana harus memiliki kepekaan juga terhadap lingkungan, terus juga harus kritis, terus juga harus mempunyai skill komunikasi yang baik juga, nggak cuma untuk di dalam perusahaannya aja tapi juga untuk keluar juga. Terus menurut aku PR ini memiliki peluang yang sangat besar, apalagi di zaman sekarang, terkhususnya untuk Gen Z, karena banyak organisasi juga dari perusahaan swasta, lembaga pemerintah hingga organisasi sosial itu semuanya membutuhkan profesional PR yang mampu menyampaikan pesan dengan cara yang relevan dan berintegritas. Nah, PR digital pun sekarang juga sudah sangat berkembang pesat ya, yang kita bicara tentang bagaimana membangun relasi dengan publik melalui media sosial, influencer hingga konten yang berbasis nilai. Nah, menurut aku juga PR sendiri mempunyai tantangan seperti yang udah disampaikan Bumi tadi, yaitu adanya arus informasi yang begitu cepat membuat krisis bisa terjadi kapan aja. Maka dari itu, sebagai calon PR yang baik, amin. Aku harus bisa belajar untuk bagaimana menyampaikan pesan secara relevan yang dapat membangun kepercayaan baik di dalam internal perusahaan maupun juga ke masyarakat. Amin. Lagi ada lagi. Kesimpulannya belum dong. Oh belum, ini masih mau ngomong lagi nih. Ya coba kasih. Salah satu company yang aku sangat tertarik itu, kalian tau nggak sih PT Paragon Teknologi? Paragon, di Paragon ini? Bukan. Di Surabaya. Yang itu loh, dia merupakan PT yang bergerak di brand kosmetik kayak Alpina. Dan aku suka banget, interest banget sama PT itu karena menurut aku keren banget dari mereka mempromosikannya hingga ke struktur organisasi itu menurut aku keren banget. Nah, dari kita berenam, ini kan ternyata saling berkaitan semua ya teman-teman. Dari humas, kreator, terus juga apa tadi? Jurnalistik. Nah, ini kesimpulannya apa nih kalau dari Kak Nasti? Kan dari saya. Oh iya, dari kelompok aja langsung ya? Iya. Nah, kasih tahu Man. Oke. Kalau Yes, langsung Mas. Let's go. Kita kasih tahu. kalau dari kita mungkin karena saling keterkaitan, mungkin kita bisa saling melengkapi satu sama lain untuk membangun sebuah perusahaan di mana perusahaan itu nanti bisa ada isinya konten kreator, terus ada humas, markoms, ada public relation sendiri, terus ada jurnalistik sendiri yang nge-publish berita kayak apa sih yang pers conference kalau enggak juga. Terus Manda bisa periklanan, influence bagaimana audiens itu nanti bisa tertarik sama produk-produk yang kita buat. Gitu. Siapa tahu ntar Manda jadi iklan misalnya. Iklannya tapi. Kamu jadi iklannya. Iya. Dia yang bikin dong berarti, dia yang Oh iya, dia bikin. Nah, ntar juga ada apa kalau udah di post ntar atas izinnya humas dulu gitu. Nah, semoga kami berenam ya Tuhan tercapai apa yang ingin kami. Amin. Semoga UAS ini jadi bagus nilainya. Amin. Semoga Pak Agus sehat selalu. Amin. Oke, cukup sekian mungkin dari kami berenam. Terima kasih. Selamat berlibur.